سيدنا إبراهيم مقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم وأخيه أقل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحبشي وإلى روح أولاده حسن إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن بن الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن مار الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف وإلى روح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أصولهم وفرعهم منتسبين إليهم أجمعين إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا خالتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين طول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita masih di dalam bab qiraah atau tilawatul Quran. Terakhir pembahasan kita mengenai adab bagi mereka yang menjalankan hizib atau tadarrus Al-Quran. Adab yang sering dilalaikan oleh orang awam kebanyakan, yaitu tidak berbicara saat temannya sedang membaca Al-Quran di dalam tadarus itu dan memperhatikan setiap ayat yang dibaca pada saat bertadarus. Kemudian di halaman 200 ke 218 disebutkan qala rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin wa yanbaghi liman la yahfaz kitab Allah ta'ala ay yukthira min istima'ihi wa minal isgha' inda qiraatihi. Dianjurkan atau diharapkan bagi mereka liman la yahfaz, bagi mereka yang tidak menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, untuk memperbanyak mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Wa minal isgha' itu mendengarkan dengan seksama pada saat ayat Al-Qur'an itu dibacakan. Bagi mereka yang tidak menghafal Al-Qur'an, hendaklah mereka itu banyak-banyak mendengarkan bacaan Al-Quran saat orang lain membaca Al-Quran tadi, tapi mendengarkannya dengan seksama, bukan kedengaran Al-Quran. Nah, sebagian besar orang saat ini ada orang membaca Al-Quran, dia ngobrol sendiri atau melakukan kegiatan yang lain, itu berarti dia kedengaran baca Al-Quran, tidak mendengarkan. Yang namanya mendengarkan itu dia mendengarkan dengan seksama setiap bacaannya, hadir dalam bacaan itu walaupun dia tidak membacanya. Yang dimaksud orang yang tidak menghafal Al-Quran ini kemungkinan di masa itu atau di Hadramaut, kemungkinan kitab
percetakan Al-Quran itu tidak seperti sekarang. Jadi orang mau mendapatkan kitab Al-Quran itu tidak semudah seperti zaman kita ini. Zaman kita ini bahkan sekarang orang sudah tidak perlu pergi lagi ke toko membeli Al-Quran. Dia bisa download Al-Quran 30 juz dari HP-nya, bisa mendengarkan Al-Quran dari media sosial seperti YouTube dan lain-lainnya. Di rumahnya dia bisa buka, dia bisa membaca Al-Quran itu. Nah, kalau di masa itu mungkin orang mungkin bisa membaca Al-Quran tapi tidak punya nuskhah, tidak punya kitab Al-Quran. Makanya di masa itu orang itu dianjurkan menulis Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang kalau kita memiliki kesempatan menulis Al-Quran dengan khat kita sendiri, itu pahalanya sangat besar. Kalau kita tidak mampu menulis, mencetak Al-Quran. Cetak Al-Quran, kalau mencetak Al-Quran mungkin terlalu ribet aturan-aturannya, Al-Quran yang sudah ada atau percetakan yang sudah punya izin resmi untuk mencetak Al-Quran, kita punya uang, keluarkan uang, beli Al-Quran yang sudah dicetak itu, kemudian disebarkan ke tempat-tempat yang di situ orang kesulitan untuk mendapatkan Al-Quran. Pahalanya sangat besar sekali. Kalau dulu setiap orang yang menghafal Al-Quran dianjurkan menulis Al-Quran, kemudian tulisannya tadi setelah selesai diletakkan di masjid-masjid. Pahalanya sangat besar seperti amal jariah itu ya. Setiap orang yang membaca tulisan Al-Qur'annya itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bisa seperti yang saya sampaikan tadi, membeli Al-Qur'an kemudian sebarkan Al-Qur'an itu ke tempat-tempat yang di situ susah orang mendapatkan kitab Al-Qur'an. Nah, mungkin kalau zaman ini media untuk mendapatkan Al-Qur'an itu sangat mudah sekali. Tapi bagi mereka yang tidak bisa membaca Al-Qur'an karena tidak mendapatkan kitab, atau belum bisa, kitabnya ada, dia belum bisa membaca Al-Qur'an, masih belajar huruf hijaiyah, dianjurkan dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tadi. Kalau dia tidak paham artinya, ya satu ayat kemudian dengarkan terjemahannya, supaya apa yang dibaca itu di samping dia mendapatkan pahala dari mendengarkan bacaan tadi, ketika dia memahami apa yang dia dengarkan, maka itu akan berbekas di dalam hatinya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Jika Al-Qur'an itu dibaca, fastami'u lah, maka istami'u artinya dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan diam, jangan kalian bicara sendiri atau melakukan perbuatan yang bisa mengalihkan perhatian kalian dari mendengarkan Al-Qur'an tadi. La'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika bacaan Al-Qur'an itu didengungkan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun di tempat di mana Al-Qur'an itu dibacakan. Nah, ayat ini di surat Al-A'raf ayat 204 ini, ayat ini menjelaskan bahwa mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ansitu, dan diam, tidak berbicara ketika Al-Qur'an itu dibacakan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah ini tentunya secara umum ya, tidak ada batasan di ayat ini untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an bagi mereka yang tidak menghafal. Tapi ini perintah untuk siapapun. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka hendaklah dia diam dan mendengarkan bacaan tadi dengan seksama. Nah, bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an, ya hendaklah dia
harus pandai-pandai memilih tempat. Jangan ketika orang sedang duduk umpamanya rapat atau sedang duduk membicarakan sesuatu, kemudian dia duduk di tengah-tengahnya membaca Al-Quran, itu mengganggu itu namanya. Maksudnya ketika kamu hadir di satu tempat, yang di tempat itu dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu diam. Atau ketika kamu belum bisa membaca Al-Quran atau tidak menghafal Al-Quran dan tidak pula mendapatkan kitab Al-Quran untuk dibaca, maka hendaklah kamu mendengarkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Siapa yang mendengarkan satu ayat, maksudnya mendengarkan ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, mendengarkan satu ayat, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kutibat lahu hasanatun, maka dia dicatat melakukan satu kebaikan mudha'afah, yang satu kebaikan itu pasti akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Wa man qara'aha, dan siapa yang membacanya, yaitu membaca ayat tersebut, kanat lahu, maka bagi dia nuran, dia akan mendapatkan cahaya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yang cahaya itu sangat diperlukan, dan mereka yang bercahaya saat di hari kiamat itu menunjukkan dia itu termasuk orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia. Sedangkan orang-orang yang tidak mendapat cahaya itu orang-orang yang celaka nanti di hari kiamat. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajahnya orang-orang yang gelap berdebu, itu wajahnya orang-orang fajir dan kafir, orang-orang ahli maksiat yang tersesat, orang-orang kafir, orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, termasuk orang-orang yang mendengarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Semoga kita termasuk mereka yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Walaysa talabul istima'i khassan biman la yaqra' al-Qur'an. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi ya. Dan tidaklah permintaan atau perintah mendengar Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi orang yang tidak menghafal atau tidak membaca Al-Quran. Ahlan wa sahlan. Di dalam perintah tadi, perintah di ayat atau di dalam hadis, itu tidak ada perintah idza quri'al Qur'an fastami'u liman la yahfad kitaballah. Tidak ada perintah dengarkanlah bagi mereka yang tidak hafal Al-Quran. Atau dalam pernyataan Nabi tidak dikhususkan juga bagi orang yang tidak menghafal Al-Quran. Atau man la yahfad Qur'an wa huwa yastami' ila ayah, tidak seperti itu. Tapi perintah itu secara umum, dan pernyataan Nabi itu secara umum bagi mereka, bal huwa amun, bahkan perintah itu secara umum likulli ahadin min ghari'in wa ghairihi, bagi orang yang bisa membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, dan pula bagi orang yang tidak menghafal Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran. Perintah itu diperintahkan kita untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi mengapa Imam Abdullah bin Al-Haddad menggunakan dalil ini kalau perintahnya umum, padahal dia menggunakan dalil ini untuk orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak menghafalnya. Beliau sedang menjelaskan kalau orang yang bisa membaca Al-Quran
dan menghafal Al-Quran saja, diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran dari mulut orang lain, apalagi kamu yang tidak hafal Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Lebih dianjurkan kamu untuk mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Jadi walaupun kita sudah hafal Al-Quran, walaupun kita pandai membaca Al-Quran, dianjurkan kita, disunahkan kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari yang lain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata kepada Ibn Mas'ud, salah satu sahabat Rasul, Iqra' alayya, bacalah untukku. Perintah ini kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran kepadaku, kata Rasulullah SAW. Faqala lahu, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzil, wa alaika diturunkan. Bagaimana aku akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kan Nabi ini, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi menghafal Al-Quran, Nabi juga membacanya dengan bacaan yang sempurna, tapi Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi, faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku itu ingin mendengarkan Al-Quran dari selain diriku sendiri, dari orang lain. Faqara'a alaihi min awwali suratin nisa, maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud itu membaca Al-Quran dari permulaan surat An-Nisa, dari permulaan surat An-Nisa. Nah, ini menunjukkan mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain itu sunnah atau dianjurkan. Nah, makanya kita lihat banyak sekali ulama-ulama besar, dia meminta orang lain untuk membaca Al-Quran mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wastama'a alaihi salatu wassalam ila qiraati Abi Musa. Nabi tidak hanya mendengarkan Al-Quran dari mulut Abdullah ibn Mas'ud, tapi dia juga mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dari Abi Musa al-Ansari. Wa ila qiraati Salim, dan mendengarkan Al-Quran dari bacaan Salim. Salim itu maula Abi Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, Nabi bersabda setelah mendengar bacaan qiraat Salim itu, Nabi kemudian mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati mithluh, segala puji bagi Allah yang menjadikan seseorang seperti dia di dalam umatku. Ya Allah, ini pujian yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersyukur atas keberadaan dia sebagai umatnya. Subhanallah, ini luar biasa ini ya. Berarti keberadaan dia kalau disyukuri oleh Nabi Muhammad SAW, keberadaan dia ini menguntungkan bagi dakwah Nabi Muhammad. Keberadaan dia ini menguntungkan bagi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada umatnya. Keberadaan dia ini menjadi sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keberadaan kita di dalam umat Nabi Muhammad ini menguntungkan atau tidak? Nah, ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak orang yang keberadaannya mendatangkan kerugian, naudzubillah min dzalik, menjadikan orang jauh dari Allah, menyebabkan turunnya bala. Keberadaan dia di bumi ini menjadikan turunnya bala bencana.
menjadikan sebab kerusakan, menjadikan sebab kemaksiatan, menjadikan orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Berlindung Nabi pasti akan berlindung dari keberadaan sosok atau seseorang dalam umatnya yang seperti itu. Nah, kita harus berusaha keberadaan kita di tengah-tengah umat Nabi ini termasuk keberadaan yang disyukuri oleh Rasulullah SAW. Jangan sebagai keberadaan yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Wa ila Qiraah Ibn Mas'ud aidan huwa Abu Bakar wa Umar. Dan Abu Bakar dan Umar juga mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sering mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, kadang sendiri, kadang bersama Abu Bakar dan Umar. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda setelah mendengarkan bacaan tersebut, man sarrahu ayyaqra'al qur'ana ratban kama unzil falyaqra' ala qiraah ibn Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud, wa huwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Rasulullah, man sarrahu, bagi siapa yang menginginkan, maksudnya siapa yang ingin ayyaqra al-Qur'an radban kama unzil, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang segar, bacaan yang segar, bacaan yang fresh. Radban itu fresh, bacaan yang segar, seperti ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Falyaqra, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an itu seperti bacaannya Ibn Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Berarti secara tidak langsung Nabi mengatakan Abdullah ibn Mas'ud itu bacaan Al-Qur'annya seperti ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah SWT. Style bacaannya seperti ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah SWT. Ya Allah, ini luar biasa pujian Nabi untuk Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian wa mimma yanbaghi al-muhafadzah alaihi wa yata'akkad, dan berkaitan dengan Al-Qur'an yang penting juga untuk dijaga dan dipastikan, qiraah aswar wal ayat, membaca surat-surat. Suar itu jamak dari surah. Wal ayat, membaca surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an allati waradatil akhbaru bifadailiha, yang juga penting untuk dijaga berkenaan dengan Al-Qur'an dan ayat-ayatnya ini penting sekali untuk dijaga dan dipastikan wa yata'akkad, jangan sampai kita ketinggalan, yaitu membaca surat-surat dan ayat-ayat yang terdapat atau diriwayatkan hadis mengenai fadhailnya, mengenai keutamaan-keutamaan surat dan ayat itu. Banyak sekali ini ya hadis yang mengabarkan tentang keutamaan beberapa ayat dan surat di dalam Al-Qur'an. Semua ayat Al-Qur'an itu memiliki keutamaan, tapi ada beberapa, dan semua surat di dalam Al-Qur'an memiliki keutamaan. Tapi ada beberapa ayat dan beberapa surat yang keutamaannya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak menyampaikan seluruh keutamaan surat itu, seluruh keutamaan ayat, tidak cukup waktunya. Tapi sebagian disampaikan oleh Nabi. Sebagian yang lain ada yang disampaikan oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita pegang, jangan sampai ketinggalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang lebih utama harus kita jalankan. Begitu pula ayat-ayat atau surat-surat yang keutamaannya diriwayatkan dari ulama, dari pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, dari aulia. Kalau kita diberi
tahu oleh mereka karena mereka dapat ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kunci-kunci keutamaan di dalam ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya, kemudian kita menjalankannya sah-sah saja. Karena semua ayat Al-Qur'an itu sebetulnya ada keutamaannya. Umpamanya sebelum kita membaca riwayat ini ya, umpamanya keutamaan surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, Alam Nashrah. Riwayat hadisnya tidak ada, tapi beberapa ulama menganjurkan membaca surat Alam Nashrah setelah setelah menyelesaikan sholat. Setelah menyelesaikan sholat. Begitu pula Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya mendapatkannya dari ayah saya sendiri, dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Mereka setiap selesai melakukan sholat fardu, membaca ayat kursi, setelah membaca Allah istighfar 3 kali, kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatik dar salam Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian memegang dada mereka yang sebelah kiri, membaca surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sebelumnya membaca ayat dulu, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayat surat Asy-Syarah itu di dalamnya mengandung kelapangan dada. Memegang dadanya yang sebelah kiri itu jantung. Kemudian hati itu letaknya ada di dalam jantung, meminta kelapangan dada. Boleh atau tidak? Sah-sah saja. Karena semua di dalam surat dan ayat itu terdapat manfaatnya. Kenapa pakai memegang dada segala? Itu tafaulan, meminta kesembuhan. Kita kalau berdoa tafaulan, tangannya ke atas, sunnah, tangannya ke atas. Tapi kalau kita tangannya tidak ke atas, doanya tidak kabul. Kabul. Itu untuk lebih memastikan gitu ya. Orang kalau minta itu kan seperti ini. Kemudian dalam riwayat Nabi Muhammad SAW kalau datang menjenguk orang yang sakit, Nabi mendoakan sambil memegang bagian yang sakit. Tafaulan, memegang. Itu menimbulkan sugesti agar memperkuat prasangka baik kita, sugesti yang baik. Nah, sama seperti itu. Dalam riwayat Nabi juga kalau membaca lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, dia memegang kepalanya. Kata Nabi yang membaca itu punya sakit kepala sembuh langsung. Dalam riwayat penyakit apapun bisa sembuh. Sah-sah saja memegang itu. Tapi kita menerimanya dari orang yang mumpuni, orang yang faham ya. Jangan buat-buat sendiri, kita tidak faham. Nah, sekarang kita bahas apa saja ayat-ayat atau surat-surat yang riwayat keutamaannya disebutkan. Allati waradatil akhbar bi fadailiha wa jazalatis thawab fi tilawatiha. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surat dan ayat-ayat tersebut dan pahalanya yang melimpah saat dibaca ayat atau surat tersebut. Wal hath 'alal muwadhabah 'alaiha, dan riwayat yang mengandung ajakan untuk muwadhabah, membacanya dengan kontinu atau menjaganya, menjaga ayat tersebut fi ba'dil awqat, di beberapa waktu. Nah, apa saja surat-surat dan ayat itu? Famin dzalika, di antara riwayat yang menjelaskan hal itu, qiraatu suratil kahfi, bacaan surat Al-Kahfi, yaumul jum'ah wa lailatil jum'ah, yang waktunya dibaca setiap hari Jumat dan malam Jumat. Loh, hari Jumat atau malam Jumat? Bisa dibaca malam Jumat, bisa dibaca di pagi hari Jumat, bisa dibaca
sebelum khotib naik mimbar atau sebelum adzan waktu Jumat ya. Tapi kalau orang tarim baca 3 kali mereka surat Kahfi itu. Malam Jumat mereka baca, pagi hari Jumat mereka membaca, sebelum khutbah Jumat didirikan mereka membaca surat Kahfi. Kalau khatib sudah naik mimbar, sudah berhenti. Kalau kita bisa membaca 3 kali, bagus, pahalanya besar. Kalau tidak bisa 3 kali, 2 kali, bagus, malam sama pagi. Kalau tidak bisa 2 kali, sekali. Jangan sampai ketinggalan malam atau hari Jumat, karena itu diriwayatkan tentang keutamaan membaca surat Kahfi di malam atau hari Jumat atau malam dan hari Jumat. Fafil hadithi, di dalam hadis disebutkan inna man qara'aha, siapa yang membacanya, yaitu qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi, ghufira lahu, maka dia akan diampuni ilal jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Ya Allah, nikmatnya luar biasa ini ya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Jumat berikutnya. Wasata'alahu nurun min qadamihi ila ananis sama, dan akan memancar atau terbit cahaya dari telapak kakinya sampai ke langit. Sampai ke langit. Apa yang dimaksud cahaya ini ya? Cahaya ini bisa penjagaan, bisa rahmat, bisa penjagaan dari kesesatan, dari kegelapan, dari gangguan, dari kejahatan. Cahaya itu bisa juga petunjuk, Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan tentang surat Kahfi ini, adha'alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka akan dia suatu sinar akan menerangi dirinya antara dia dengan Baitul Atiq. Jadi ada sinar yang menerangi antara dirinya dengan Baitul Atiq. Berarti dia akan kuat sekali penjagaan yang ada di dalam dirinya. Penjagaan dari kesesatan, dari gangguan yang tidak baik. Baitul Atiq, apa Baitul Atiq? Baitul Atiq itu nama lainnya Ka'bah ya. Kan ada di dalam Al-Quran, Baitul Atiq. Apa artinya Baitul Atiq? Al-Atiq itu merdeka. Baitul Atiq, rumah. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek, rumah merdeka, rumah kemerdekaan. Ya. Ka'bah itu rumah kemerdekaan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan kenapa dia disebut Baitul Atiq, rumah yang merdeka, karena Allah memerdekakan Ka'bah itu dari Jababirah. Tidak bisa dikuasai Ka'bah itu oleh orang-orang yang lalim. Orang yang lalim itu tidak bisa mendekati Ka'bah, dalam tanda kutip, tidak bisa mengurusi Ka'bah, tidak bisa menguasai Ka'bah. Makanya kita lihat Abraha mau menghancurkan Ka'bah, turun pertolongan Allah langsung dari langit ya. Karena siapa ya? Karena Ka'bahnya itu tidak bisa didekati oleh Jababirah, tidak bisa didekati oleh penguasa yang lalim. Orang-orang musyrik disingkirkan oleh Allah dari Mekah. Orang-orang musyrik yang menguasai Ka'bah disingkirkan oleh Allah dari Mekah. Dajjal itu bisa kemana-mana, tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, tidak bisa dia masuk ke Masjidil Haram. Dia tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, ada Ka'bah,
tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi karena ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Madinah kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak ada istimewanya. Dia menjadi istimewa karena disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, apa hikmahnya Rasulullah itu? Rasulullah itu dia mendatangkan manfaat, tidak mengambil manfaat. Jadi keberadaan Nabi itu akan menimbulkan manfaat di setiap waktu dan di setiap tempat, dan Nabi tidak perlu manfaat dari yang lainnya, dari selain Nabi. Nabi itu menambah manfaat karena sumbernya manfaat itu Nabi Muhammad SAW. Kok bisa seperti itu? Ya karena Allah yang mau. Jangan nanti dikatakan syirik, sumbernya manfaat Nabi Muhammad. Ya itu dari Allah. Sumber-sumbernya manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi manfaat kepada hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi dipilihkan lahir di hari Senin, bukan hari Jumat, bukan hari Ahad, bukan hari Sabtu, hari Senin dipilihkan. Hari Senin kalau tidak dilahirkan, Nabi tidak dilahirkan di hari Senin, siapa yang mengutamakan hari Senin itu? Kalau hari Jumat karena Jumat, Yaumul Jum'ah itu diminta oleh nabi-nabi terdahulu. Dalam riwayat Nabi Musa itu minta hari Jumat sebagai hari ibadah untuk umatnya, sama Allah dikasih hari Sabtu. Nabi Isa minta hari Jumat dikasih hari Ahad. Hari Jumat khusus untuk umat Muhammad SAW. Karena Jumat itu hari yang punya keutamaan. Kata Rasulullah, Sayyidul Ayyam. Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat, wala hari Sabtu, atau di hari Ahad. Sebab kalau dilahirkan Jumat, Sabtu, Ahad, nanti orang akan menyangka Nabi dilahirkan di hari itu supaya dapat keutamaan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Nabi itu memberi manfaat. Makanya dilahirkan di hari Senin. Hari Senin jadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kenapa nggak dikubur di Mekah? Ya memang sudah takdirnya Allah Nabi dikubur di Madinah. Supaya orang tahu Nabi itu mendapat kemuliaan bukan karena siapa-siapa, karena memang Nabi itu mulia dan kemuliaan Nabi memancar untuk yang lain. Kenapa tidak dikuburkan di Mekah? Supaya manusia tidak punya asumsi Nabi itu dikubur di Mekah supaya dapat keutamaannya Ka'bah. Tidak. Nabi itu sumbernya keutamaan. Makanya dia dikuburkan di Madinah, di tempat yang kalau Nabi tidak dikuburkan di situ tidak ada orang berkunjung ke Madinah. Semua orang berkunjung ke Madinah karena Nabi dimakamkan di kota Madinah. Baitul Atiq ini bahasnya agak keluar dari topik tapi tidak ada masalah ya, tambah ilmu. Wa warada, diriwayatkan juga anna man hafidha 10 ayat min awalil kahfi thumma kharajad dajjal usima min fitnatihi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, dihafal, maksudnya bukan cuma dihafal saja, dihafal dan dibaca ya. Maka saat Dajjal itu keluar, dia akan dijaga dari fitnahnya. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini sangat menakutkan sekali. Semoga kita semua dijaga dari fitnah Dajjal. Karena kata Rasulullah SAW, nanti orang yang lemah iman, di masa itu orang yang lemah iman, begitu lihat wajahnya Dajjal, langsung jadi pengikutnya Dajjal. Dajjalnya nggak pakai ngajak, nggak pakai, ayo jadi pengikutku, enggak. Begitu dia lihat wajahnya Dajjal, langsung jadi pengikutnya. Nah ini, hafalkan surat Al-Kahfi ini ya. Kata Rasulullah, dijaga dari fitnahnya. Ajarkan juga kepada anak-anak kita. Begitu juga membaca doa sebelum salam, setelah usai tasyahud akhir. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga doa itu akan dijaga dari fitnah Dajjal.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wal maghrami wal ma'thami. Sebelum salam, setelah selesai sholat tahajud, selesai tasyahud maksud saya, selesai tasyahud akhir sebelum salam. Siapa yang selalu menjaga doa itu, kata Rasulullah, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah. Tadi tentang surat Al-Kahfi. Nabi juga bersabda tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, "Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uhal batalah." Kata Rasulullah, bacalah surat Al-Baqarah. Ya Allah, ini Baqarah ini panjang ya. 2 juz, hampir 2,5 juz ini ya, surat Baqarah. Tapi keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa fa inna akhdaha, maksudnya siapa yang membaca gitu ya. Akhdaha itu siapa yang menimba perintahku ini. Apa perintahnya? Iqra'u. Bacalah surat Al-Baqarah. Siapa yang menjalankan perintahku ini, maka dia akan mendapat keberkahan. Wa tarkaha, siapa yang meninggalkan surat Al-Baqarah, hasrah, dia akan merugi, kata Rasulullah. Wala yastati'uha al-batalah. Al-batalah, yang dimaksud batalah di sini as-saharah, nenek sihir, tukang sihir. Orang yang membaca Al-Baqarah, penyihir tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dirinya. Jadi siapa yang membaca surat Al-Baqarah, dia akan terselamatkan dari sihir, dari tenung. Nah, ini harus diamalkan. Sekarang kan banyak juga orang sedikit-sedikit was-was. Ini jangan-jangan saya disihir orang, jangan-jangan ada orang yang membuat hati saya gundah. Saya kok berapa minggu ini gundah terus, malas kerja. Kamu kurang zikir. Bukan karena disihir orang, kamu kurang zikir. Ustaz, saya kok sakit, ini pening terus kepala saya. Kamu ini terlalu memutar pikiran kamu, kurang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pikirannya pening, atau makan seenaknya, atau tidurnya kacau, jadi penyakit. Nah, sedikit-sedikit takut kena sihir, takut ini, takut dukun, karena yang dilihat acaranya semua tentang jin, sihir, dukun, semua acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali, menjadikan hidup was-was ini. Sihir itu ada enggak? Ada sihir itu. Al-Quran yang menjelaskan. Siapa yang tidak percaya sihir berarti tidak percaya di Al-Quran itu. Ayat di Al-Quran, sihir itu ada. Dukun ada enggak? Ada dukun itu. Ada. Orang bisa diganggu dengan jin, diganggu dengan sihir. Bisa. Ada di Al-Quran dijelaskan. Makanya Rasul SAW mengajarkan baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Wah, surat Al-Baqarah setiap hari. Kalau tidak mampu setiap hari, 3 hari sekali. Dicicil 3 hari sekali. Hari pertama juz pertama, hari kedua yang juz kedua, hari ketiganya khitam, tinggal sedikit, nanti ngulang lagi. Jadi kan wirid surat Al-Baqarah itu. Kenapa kok 3 hari? Ya karena ini riwayat berikutnya ini ya. Warada, dan di riwayat yang lain, annal baita alladzi tuqra fihi suratul Baqarah la yaqrubuhu syaitanun thalathan. Lihat ini. Penting ini. Rumah, kata Rasulullah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, bukan tape ya. Bukan pakai CD bacaannya ya. Orangnya malas nyetel CD Al-Baqarah, enggak. Yang dimaksud dibacakan di sini ada orang penghuninya yang di dalam rumah itu membaca surat Al-Baqarah, maka rumah tersebut tidak bisa didekati setan 3 hari. Salasan, 3 maksudnya 3 hari. Setan tidak bisa masuk rumah itu 3 hari.
Nah, makanya tadi saya bilang 3 hari sekali perbarui protek kita itu. Zaman sekarang kan pakai apa itu? Supaya maling tidak bisa masuk gitu ya. Pakai CCTV atau pakai ini alarm. Nah, alarm kita, kalau alarm yang dibuat manusia kan bisanya buat yang kelihatan. Yang tidak kelihatan pakai apa nih? Apa ada manusia jual alarm buat setan? Kalau setan masuk alarmnya berdong, tidak bisa. Bagaimana ini caranya? Ini pakai surat Al-Baqarah, alarmnya Nabi Muhammad SAW. Baca surat Al-Baqarah, setan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, dia tidak bisa mendekat. Apa betul Ustaz? Kamu mau yakin sama ucapannya siapa lagi? Nah, kalau dikasih tahu dukun malah yakin, dikasih tahu Nabi Muhammad SAW ragu-ragu. Apa mungkin ini? Mungkin, pasti. Kalau Nabi mengatakan itu pasti, itu pasti. Wa min dzalika, dan di antara surat-surat dan ayat yang diriwayatkan keutamaannya qiraah surat Yasin al-Mubarakah. Bacaan surat atau membaca surat Yasin yang dipenuhi keberkahan. Surat Yasin ini luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan setiap hari. Dalam riwayat hidupnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini paling cinta sama surat Yasin. Cintanya sama surat Yasin luar biasa deh. Pagi baca surat Yasin, siang baca surat Yasin, sampai dia kalau sholat qabliyah zuhur itu dalam 4 rakaat dia habiskan surat Yasin. Kalau jalan kaki dari rumahnya ke masjid baca surat Yasin. Cintanya luar biasa sama surat Yasin. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, ya kita paling enggak 1 hari 1 kali surat Yasin dibaca pagi hari, mau dibaca antara maghrib dan isya. Dulu kalau orang-orang tua zaman dulu antara maghrib dan isya baca Yasin, mesti satu rumah bareng-bareng baca Yasin. Zaman sekarang baca TikTok, ya. Dengarkan TikTok zaman sekarang. Maghrib dengarkan TikTok, subuh dengarkan TikTok. Wah, wiridnya sekarang sudah berubah nih ya. Pagi-pagi bangun matanya masih terbuka, masih setengah ruhnya, katanya orang Solo ruhnya belum balik semuanya itu ya. Masih ada di alam mimpi, sudah buka HP lihat TikTok. La haula wala quwwata illa billah. Sudah habis waktunya untuk hal-hal seperti itu. Baca ini surat Yasin. Apa keutamaannya surat Yasin? Kata beliau, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Luar biasa keutamaannya. Yasin jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-daral akhirah wad-daral akhirata illa ghufiralah. Tidaklah seseorang membaca Yasin itu dengan niat menginginkan ridha Allah, menginginkan Allah maksudnya menginginkan balasan dari Allah, ridha Allah, ikhlas, bukan pamer, bukan riya. Wad-daral akhirah, dan dia menginginkan negeri akhirat, illa ghufiralah, kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa warada, diriwayatkan juga, anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'an 10 marrat. Siapa yang membacanya, yaitu membaca surat Yasin, seakan-akan dia itu membaca Al-Quran khatam 10 kali. Ya Allah, pahalanya besar nih ya. Baca Al-Quran khatam 10 kali. Wah sudah Ustaz, mulai sekarang saya baca Yasin, tidak usah khataman Al-Quran saya. Tidak juga. Al-Quran ini tetap dibaca. Ini kan keutamaannya, pahalanya seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran 10 kali. Dalam riwayat yang lain, Yasin liman guri Allah. Yasin itu bagi siapa yang punya hajat. Siapa yang punya hajat, baca surat Yasin. Pasti dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya hajat, baca surat Yasin. Niatkan, ya Rabb, supaya hajat saya dikabulkan. Daripada minta kepada yang lain.
Minta kepada Allah wasilahnya surat Yasin. Bisa juga datang ke tempat wali-wali Allah Subhanahu wa taala supaya doanya mustajab, sampai di sana plus baca surat Yasin. Lebih kuat lagi ini ya. Lebih kuat lagi. Wa min dzalika qiraah surat Tabarakal Mulk kulla lailatin. Di antaranya yang lain surat Tabarakal Mulk, yaitu surat Al-Mulk juz 29 awal. Disebut surat Tabarak karena dimulai dengan Tabarakal Mulk. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak ini dia punya keutamaan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, hiyan nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabri. Surat Al-Mulk itu surat yang bermanfaat dan menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Siapa yang tidak mau selamat dari azab kubur? Masuk ke kubur sendiri, anaknya meninggalkan, istrinya tinggalkan dia, pasangan hidupnya meninggalkan dia, teman-temannya, sahabatnya semua meninggalkan dia. Orang yang dikubur itu sendiri dikubur. Baca surat Tabarak supaya selamat. Dalam riwayat yang lain, surat Tabarak hiyal mani'ah min adabil qabri. Surat Tabarak itu perisai dari azab kubur. Kata Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad ini gurunya Habib Umar bin Hafid. Dia mengatakan, siapa yang mendengarkan hadis tentang keutamaan surat Tabarak kemudian dia tidak mengamalkan, berarti dia itu gangguan jiwa. Tidak waras itu dia, gangguan jiwa. Ada manfaat yang mudah, ada sesuatu yang mudah, amalan yang mudah, manfaatnya besar, tetap tidak mau, berarti itu tidak waras itu orangnya. Kita kalau umpamanya ada yang mengatakan, kamu berdiri, umpamanya berdiri 10 menit saya beri uang 100 juta, mau enggak kita? Enggak ada artinya berdiri 10 menit, 1 jam saya mau. 1 jam, berdiri 1 jam dapat uang 100 juta, mau saya. Setengah hari mungkin saya mau, dapat uang 100 juta. Kalau ini suruh berdiri 10 menit dapat uang 100 juta, malas saya. Oh ini berarti tidak waras ini orang. Tidak waras ini. Atau ya dia tidak tertarik dengan uang. Nah berapa banyak orang yang tidak tertarik selamat dari azab kubur. Tidak tertarik dia. Ada orang umpamanya divonis dokter, umpamanya, kamu usia kamu ya menurut perkiraan saya seminggu kamu mati. Umpama ini ya. Terus dokternya bilang, tapi kalau kamu berdiri dari pagi sampai sore, selamat kamu. Berdiri enggak orang itu? Berdiri orang itu. Berdiri dari pagi sampai sore, selamat, enggak jadi mati. Nanti penyakit kamu bisa hilang. Berdiri dia. Nah, setiap manusia ini ada kemungkinan nanti disiksa enggak di kubur? Ada kemungkinan. Sama Rasulullah dikasih tahu. Kalau kamu baca surat Tabarak, tidak kamu tinggalkan, kamu dicegah dari kubur. Enggak mau. Berarti betul enggak waras ini orang. Dia tidak waras ya. Tidak waras. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang waras insyaallah. Wa wadattu annaha fi qalb kulli mu'min. Lihat, beliau mengatakan, aku mengharap, aku mengharap, kata beliau, surat Tabarak itu ada di hatinya setiap orang beriman. Karena rahmatnya dia pewaris Nabi Muhammad SAW. Pewarisnya Nabi itu menginginkan umat manusia masuk ke surga selamat dari neraka. Beliau ini penulis kitab ini pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan surat Tabarak itu manfaat dan penyelamat dari azab kubur. Kata beliau, ya Allah, aku sangat ingin surat Tabarak itu ada di hatinya setiap orang beriman. Supaya apa? Supaya selamat semua dari siksa kubur. Kok bukan siksa neraka ya? Siksa kubur. Karena orang yang selamat di kubur pasti selamat di neraka. Selamat dari neraka. Wa annaha
syafa'at fi rajulin faghufiralah. Sesungguhnya surat Tabarak itu akan memberi syafaat bagi seseorang hingga dia itu diampuni dosa-dosanya. Wa kana alaihi salatu wassalam la yanam kulla lailah hatta yagra alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulk. Rasulullah SAW itu dalam riwayat tidak pernah tidur malam sebelum dia membaca terlebih dahulu surat alif lam mim as-sajdah, alif lam mim tanzil itu ya. Surat as-sajdah itu ya, dan membaca tabarakal mulk. Jadi pertama dia membaca as-sajdah dulu, kedua baru dia membaca surat al-mulk. Kalau tidak sanggup membaca as-sajdah, al-mulknya jangan ditinggalkan. Tapi kalau sanggup membaca as-sajdah dan al-mulk itu lebih baik. Sebagian ulama dia membacanya di sholat ba'diyah isya. Jadi sholat ba'diyah isya itu rakaat pertamanya dia baca as-sajdah, rakaat keduanya dia baca al-mulk. Nah kalau kita bisa melakukan itu lebih bagus lagi. Nanti pasti kita tidak akan meninggalkan. Kalau tidak mampu as-sajdah, wah Ustaz saya kalau suruh membaca as-sajdah, ya sudah baca surat Tabarak itu di dalam sholat ba'diyah. Rakaat pertama halaman pertama, rakaat kedua halaman kedua, karena surat Tabarak itu 2 halaman ya, 2 halaman lebih sedikit. Surat sajdah juga pendek, tidak panjang. Wa min dzalika qiraa'ah surat ad-dukhan. Surat ad-dukhan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbah maghfuran lah." Siapa yang membaca surat ad-dukhan di suatu malam, maka dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini jadikan wirid. Ini semua pendek-pendek, tidak ada yang panjang. Ibu-ibu kita, sebagian ibu kita itu tidak meninggalkan ini tanpa mereka tahu keutamaannya loh ya. Hadisnya tidak pernah baca, itu kita lihat ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu sekarang tiktokan semuanya. Kalau ibu-ibu yang dulu itu, ibu-ibu kita itu setiap malam maghrib buka ini ada kumpulan surat-surat itu, ya dia langsung baca Yasin, baca alif lam, surat sajdah, baca surat ad-dukhan, baca surat tabarak. Ini semua tanpa dia mengetahui hadisnya. Ilmu kurang lebih ilmunya ya, pokoknya dia bisa sholat. Tapi dia kok bisa dia mengamalkan itu? Karena dia lihat dulu bapak-bapaknya melakukan itu. Nah, cuma sayangnya generasi yang selanjutnya tidak melanjutkan. Kalau kita mau melanjutkan gaya hidup orang-orang tua kita di zaman dulu yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan selamat seperti mereka. Orang yang keluar dari jalur mereka, ya jangan salahkan, jangan menyesal kalau mereka nanti dapat macam-macam di dunia ini. Kena gangguan macam-macam. Kamu tidak menjalankan apa yang dulu dijalankan orang tua kamu. Dulu orang tua kamu hidupnya sederhana, nikmat, tidak ada gangguan macam-macam. Loh kok sekarang zaman berbeda ya? Ya kamu tidak mengikuti jalan hidup mereka. Nah kalau kita mau selamat, keluarga kita menjadi keluarga yang selamat, arahkan dia untuk menjalankan apa yang dijalankan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qal fi suratil waqi'ah, surat waqi'ah, Nabi bersabda tentang surat waqi'ah, man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa yang membaca surat waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa fagah. Fagah itu kemelaratan. Tidak akan kelaparan, tidak akan melarat. Baca surat waqi'ah. Sebagian ulama ada yang membacanya di pagi hari, ada yang membacanya di malam hari, ada yang membacanya di sore hari. Baca di sore, baca di malam, ulang beberapa kali.
Ada keutamaannya semua kalau dibaca di pagi, mendatangkan rezeki. Kalau dibaca di sore hari, kalau dibaca di pagi hari, ada ulama yang mengatakan waqiah itu kalau dibaca di pagi hari mendatangkan rezeki zahir. Kalau dibaca di sore hari mendatangkan rezeki batin. Rezeki itu bukan cuma lahir saja, rezeki batin. Ada orang kaya tapi was-was. Mau apa kekayaannya, tidak nikmat. Kaya tapi sedih terus, tidak dapat rezeki batin, dia cuma rezeki lahir. Minta rezeki lahir dan batin, dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat ilham, dapat ilmu, rezeki batin. Kalau dibaca di malam hari, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah melarat. Wagal fi surah idza zulzilat, surat Al-Zilzal, surat Idza Zulzilat. Nabi bersabda tentang surat Al-Zilzal, innaha ta'dil nisfal Qur'an. Surat Zalzalah itu seperti setengah Al-Qur'an. Wa fi surah Alhaakumut Takatsur, surat At-Takatsur, Nabi bersabda tentang surat At-Takatsur, inna man qara'aha kana kaman qara'a alf ayah. Siapa yang membaca surat At-Takatsur sekali, maka dia mendapat pahala seakan-akan membaca 1000 ayat Al-Quran. Dulu saya juga mendapat dari seorang ulama, tapi saya lupa siapa yang dalam perjalanan jauh baca surat At-Takatsur 7 kali. Nanti buminya akan dilipat oleh Allah, jadi cepat. Hafiz ini suka jalan jauh, Hafiz. Bumi akan dilipat, bukan buminya dilipat betul, nanti jalannya akan mudah, akan cepat sampai ke tujuan. At-Takatsur 7 kali. Wa fi qul huwallahu ahad, dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Nabi juga bersabda innaha ta'dil thuluthul Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu dibaca 1 kali seperti sepertiga Al-Quran. Sayyidina Ali mengatakan, saya setiap mau tidur malam menghatamkan Al-Quran. Hah? Mau tidur malam menghatamkan Al-Quran? Bagaimana caranya? Ya saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau 1 kali kata Nabi sepertiga Al-Quran, berarti 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Wa anna man qara'aha 10 marrat, siapa yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu 10 kali, kata Rasulullah SAW, bunya lahu qasrun fil jannah, maka dia akan dibangunkan 1 istana di surga. 1 istana di surga. Wa waradal hathu ala qiraatiha ba'da kulli salatin 10 marrat. Juga disampaikan riwayat tentang surat Al-Ikhlas ini agar dibaca setiap habis sholat fardu 10 kali. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Wa indas sabah wa indal masa wa indan naum. Begitu juga di pagi hari, di sore hari, dan saat mau tidur membaca surat Al-Ikhlas. Wa waradat qiraatuha, dan diriwayatkan tentang membaca surat Al-Ikhlas ini ma'al mu'awwidhatain 3 marrat. Membacanya surat Al-Ikhlas 3 kali disertai dengan mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kenapa disebut mu'awwidhatain? Karena dimulai dengan qul a'udzu, memohon perlindungan. Mu'awwidh itu surat meminta perlindungan ini ya. Mu'awwidhatain 2 ayat yang memohon perlindungan, 2 surat. Dimulainya semua qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas, makanya dijuluki mu'awwidhatain. Ada orang tidak paham megang kitab Al-Ikhlas 3 kali, dia paham baca Al-Ikhlas, terus di bawahnya ditulis Al-Mu'awwidhatain 3 kali. Jadi setiap baca Wirdul Latif itu ya, dia baca Al-Ikhlasnya 3 kali, setelah itu Al-Mu'awwidhatain 3 kali. Ini kisah nyata ini ya.
Saya waktu itu baca, dia di sebelah saya Al-Ikhlas, kemudian dia Al-Mu'awwidhatain. Loh, kemudian dia baca zikirnya. Saya bilang, loh, kamu enggak baca Al-Falaq An-Nas? Apa Al-Falaq An-Nas? Loh, ini kan ada Al-Mu'awwidhatain. Loh, saya tadi sudah baca. Baca apa kamu? Mu'awwidhatain, Al-Mu'awwidhatain 3 kali. La ilaha illallah, ini maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Kata dia, oh pantas Wirdul Latif saya tidak manjur-manjur selama ini, kata dia. Karena dia tidak paham ini ya, Al-Mu'awwidhatain. Ini diriwayatkan Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain 3 kali. Wa fi dzalika hifdzun minal afat. Siapa yang membaca 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di dalamnya ada hifdzun minal afat, penjagaan dari segala afat, bencana. Wa kifayatun li jami'il muhimmat, dan kecukupan untuk segala hal yang kita harapkan, kita inginkan. Itu ada di Wirdul Latif. Setiap pagi kalau kita baca, kita mengamalkan ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah. Rasulullah SAW juga bersabda tentang surat Al-Fatihah. Ya Allah, ini sudah habis waktunya. Bersabda tentang surat Al-Fatihah, innaha a'zam surah fil Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dia disebut surat Al-Fatihah. Al-Fatih itu pembuka, pakai tak marbutoh karena surat itu kan mu'annats, jadinya Al-Fatihah. Wa annahas sab'al mathani wal Qur'anil azim. Surat Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Itu dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Apa artinya? Sab'ul mathani itu 7 yang diulang-ulang. Ada yang meriwayatkan ulama, kenapa disebut sab'ul mathani? Karena surat Al-Fatihah itu turun berkali-kali. Jadi kadang-kadang wahyu satu surat itu diulang oleh Allah, turun berkali-kali, tapi wahyunya sama. Surat Al-Fatihah menunjukkan agungnya surat tersebut. Wal Qur'anil azim, dan dia itu ayat Quran yang agung, surat Al-Quran yang agung. Wa anna unzilat hiya wa ayatul kursi wa khawatim suratil Baqarah min kanzin tahtal arsh. Surat Al-Fatihah itu dan ayat kursi dan penutupan surat Al-Baqarah itu diturunkan dari perbendaharaan di arsy sana, di bawah arsy. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang berharga ya. Wa warada fi ayatil kursi, dan Nabi juga bersabda tentang ayat kursi, al-kursi, kata Rasulullah, annaha, ayat kursi itu sayyidatul Quran, ratunya Al-Quran adalah ayat kursi. Wa anna man qara'aha ba'da kulli salatin maktubatin lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca surah ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, maka tidak ada antara dia dengan masuknya dirinya ke surga itu kecuali kematian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka penghalang bagi dia untuk masuk ke surga itu hanya mati saja. Maksudnya kalau dia mati langsung masuk surga. Yang menghalangi antara dia dengan surga cuma mati, tidak datang-datang aja, kata dia. Jadi jalannya menuju surga itu akan mulus. Baca apa? Ayat kursi. Gampang baca ayat kursi setiap habis sholat fardu. Nanti Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Wa anna, tapi membacanya continue. Tidak hari ini baca, kemudian Ramadan lagi, Ramadan baru baca, kemudian tahun depan lagi baru baca. Enggak, baca continue setiap habis sholat fardu. Wa anna man qara'aha 'indan naum. Siapa yang membaca ayat kursi ketika dia hendak tidur, lam yagrubhu syaitanun hatta yusbih.
tidak ada setan yang mendekati dia sampai dia bangun di pagi hari. Ajari anak-anak kita, terutama wanita, apalagi wanita yang sedang haid, ajari membaca ayat kursi. Loh Ustaz, haid, masa membaca ayat Al-Quran? Boleh kalau bacaan Al-Quran itu mengandung perlindungan, asal dia tidak membacanya dengan niat mendapatkan pahala dari bacaan tadi. Jadi walaupun haid, walaupun nifas, jangan tinggalkan ini surat-surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu perlindungan. Waqiah, surat Yasin, baca terus karena itu perlindungan bagi dirinya. Begitu juga Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, walaupun dalam kondisi haid. Tapi kalau dia membaca Al-Quran tilawah, tidak boleh. Menyentuh Al-Quran, tidak boleh. Membawa Al-Quran, tidak boleh. Kirim Fatihah, membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang yang wafat dalam keadaan haid dan nifas, tidak diperbolehkan. Karena yang dihadiahkan kan pahala, berarti dia membacanya untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau membacanya untuk perisai, sah-sah saja. Nah, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di tempat ini dan siapapun yang mendengarkan kajian ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga keberkahan majelis ini mengalir kepada diri kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita doakan saudara kita Ahmad Ali Habibi Ibn Ahmad Syauqi, begitu juga siapa yang sakit di antara kita atau keluarga kita, agar Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan yang sempurna, kesembuhan lahiriah dan batiniah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru sagaman wala alama, ya Kafi, ya Wafi, ya Hamidul, ya Majid. Irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradis syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik baha'an baha'ik ata'an ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfihum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.